episode yang ketujuh. Saya ingin berbicara tentang ada beberapa hal yang sudah terjadi dan tidak akan pernah terulang kembali, karena waktu tentu akan berjalan terus-menerus ke masa depan tanpa pernah berhenti ataupun diulang lagi, yang terkadang membuat kita kecewa atau menyesal di masa depan. Namun hal tersebut tidak akan mengubah apa yang telah terjadi, sehingga hanya akan menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam hal menjadi diri yang lebih baik di masa depan. Meskipun jika akhir zaman atau kiamat akan semakin dekat, yang diiringi dengan berbagai hal yang tidak terlalu kita inginkan, namun di saat yang sama bukan berarti mustahil untuk menjadi orang yang lebih baik di masa ini. Perihal masih banyak yang ketidakpastian yang ingin kita ketahui secara lebih lanjut. Jadi ini merupakan salah satu doa yang selalu saya katakan, bahwa memang waktu ini tidak akan pernah terulang, ataupun khususnya untuk saat ini, karena memang mesin waktu menurut saya tidak tahu apakah hal tersebut dapat dapat benar ada atau tidak seperti di film-film, karena memang jika memang mesin waktu itu ada, tentu semua jawaban tentang ketidakpastian di masa lalu tentu dapat terjawab, dan mungkin semua orang menjadi orang yang baik, karena tentu tidak akan ada lagi ketidakpastian yang membuat suatu manusia itu salah. Namun ya, jika kita berbicara tentang akhir zaman atau kiamat, mungkin banyak tanda-tanda yang mungkin tidak terlalu kita inginkan, karena memang sebagian besar adalah bukan tanda-tanda yang justru mengarah ke keburukan terlebih dahulu, karena memang orang-orang yang hidup benar-benar di saat yang cukup dekat dengan kiamat itu adalah orang-orang yang memang tidak terlalu beruntung, karena ya pada saat itu cobaannya itu sangat besar untuk umat manusia, karena semakin sulit untuk melihat apa yang benar dan apa yang salah. Mungkin jika kita berbicara secara general, mungkin saat ini sudah terjadi seperti itu, tapi mungkin jika di masa depan, mungkin benar-benar di saat kiamat tersebut sudah terjadi, mungkin kita akan menemukan hal-hal yang lebih tidak masuk akal, karena saat ini tentu sebagian besar masih masih terkait dengan hukum fisika. Jadi ya, sebagian besar masih dapat masuk akal, meskipun tentu kita memiliki kepercayaan dan masing-masing mengenai apa yang akan terjadi dalam hidup kita, khususnya hidup setelah kematian telah terjadi. Jadi ya, itulah sebabnya terkadang ya, hal yang kita inginkan atau hal yang kita doakan setiap saat itu adalah bagaimana kita mendapatkan hal yang terbaik. Seperti ya, balik lagi ke topik yang sebelumnya saya bahas di episode ke-6, karena tentu saat ini yang kita miliki, yang sudah terjadi itu sudahlah menjadi hal yang terbaik. Tapi untuk sesuatu yang di masa depan, tentu hanya kita sendiri yang dapat, bukan kita sendiri sih, tergantung mungkin beberapa hal mungkin kita sendiri yang dapat membentuk takdir tersebut, karena memang takdir mungkin memang beberapa takdir tidak bisa diubah, tapi karena memang kita tidak akan pernah tahu takdir apa yang akan terjadi. Jadi seakan-akan takdir tersebut pada dasarnya sebenarnya dibentuk, karena setiap saya melihat orang-orang yang mencoba menghindari suatu takdir karena bentukannya mereka sendiri, mereka akan selalu mendapatkan takdir yang sama. Jadi ya, itulah yang membuat saya berpikir bahwa takdir sebenarnya adalah dibentuk, dan hal tersebut sepertinya tidak apa-apa, karena itu juga dapat membuat kita untuk berbuat lebih baik lagi, karena memang jika kita mengetahui
tersebut kembali, meskipun pada dasarnya takdir seharusnya tidak akan pernah bisa berubah. Jadi ya seperti itulah, memang seperti berputar-putar terhadap kata-kata yang sama. Tapi ya tentunya kita, kalau semakin kita bisa memahami bahwa hidup ini ya memang hanya sementara, dan tentu yang abadi hanyalah setelah kematian tersebut terjadi. Karena pada dasarnya kita tidak pernah merasakan apa yang pernah terjadi sebelum kita hidup, dan namun setelah kita hidup tentu itulah yang benar-benar akan kita rasakan, karena kita sudah merasakan apa artinya hidup itu sendiri. Jadi ya seperti itu. Jadi saat ini saya sudah mencoba untuk menggunakan headset USB dari Logitech kembali, dari salah satu merek yang memang cukup terkenal untuk membuat aksesoris komputer. Ya sebelumnya saya hanya memakai headset dari salah satu merek yang cukup saya sukai juga. Namun yang tidak saya suka dari headset karena saya harus memegang mikrofon yang ada di kabelnya untuk dekat dengan mulut saya secara terus-menerus. Dan kalau headset dari dan menggunakan headphone yang sudah ada mic-nya, itu tidak sudah, karena sudah cukup dekat dengan mulut, jadi tentunya saya tidak perlu memegangnya secara terus-menerus. Apalagi ingin saya sampaikan, seperti saya terlalu banyak berdiam diri untuk memikirkan suatu hal yang ingin saya katakan di waktu yang sangat sempit, karena ya tentunya saya hanya bisa membuat ini kurang dari 10 menit agar saya tidak perlu mempercepat audio. Meskipun mungkin mempercepat audio juga membuat podcastnya menjadi lebih baik, karena saya menjadi seperti seakan-akan lebih cepat untuk berbicara. Namun saya tidak tahu apakah itu benar terjadi seperti itu atau tidak. Takutnya jadi ada informasi yang